Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan film berjudul Proud Mary. Film ini menceritakan tentang kisah seorang perempuan bernama Mary yang bekerja untuk berorganisasi kriminal, yang mana ia harus menjalani tugas menjadi seorang pembunuh bayaran yang mau tak mau harus tak memandang bulu siapapun orang yang harus ia bunuh. Bagaimana? Penasaran bukan? So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang pembunuh bayaran yang sedang melakukan misinya. Tetapi tanpa ia sadari bahwa target yang harus ia bunuh memiliki seorang Danny kecil yang tahu menahu mengenai urusan orang tuanya. Sehingga wanita itu terpaksa harus memenuhi tugasnya dan meninggalkan Danny itu yang tak menyadari jika kedua orang tuanya telah tewas. 1 tahun kemudian, seorang anak bernama Danny yang kita lihat di awal film saat ini mau tak mau harus menyambung hidupnya sebagai seorang kurir narkoba. Saat ia menjalankan untuk memberikan narkoba yang telah dipesan, pelanggannya itu sempat hendak melakukan kecurangan dengan mengurangi bayaran atas narkoba yang telah ia pesan. Namun karena mental yang telah terbentuk membuat Danny tak gentar karena ia berhasil mengancam kembali pelanggannya menggunakan senjata yang ia keluarkan. Ia juga meminta pelanggannya untuk memberikan sisanya. Dan pria berjanggut itu pada akhirnya ketakutan serta mulai memberikan sisa uang yang telah dikurangi olehnya. Terlihat Danny itu memiliki keberuntungan, yaitu ia berhasil mendapatkan uang lebih dari pria berjanggut yang menyimpan uangnya. Ia juga menjelaskan jika uang yang lebih yang akan ia ambil adalah uang atas kecurangan yang pria berjanggut itu kurangi. Karena mendapatkan uang lebih dari hasil transaksinya, membuat Danny menjajankan uang lebih yang ia dapatkan ke warung terdekat. Setibanya di rumah, Danny mendapatkan amarah dari angkel asuhnya. Angkelnya menegaskan bahwa Danny itu sudah 2 kali mencuri, serta ia juga mempertanyakan apa yang kurang dari rumah ini. Karena Danny mendapatkan makanan yang cukup. Tetapi Danny itu memberitahu jika ia masih kelaparan sehingga dirinya memutuskan untuk jajan menggunakan uang lebih. Pria itu juga tak sungkan-sungkan menampar Danny dan mengancamnya untuk tak mencuri darinya lagi. Karena apabila Danny mencuri darinya lagi, maka pamannya tak sungkan-sungkan untuk memotong jari dari Danny dan memasukkannya di dalam lemari pembeku. Akhirnya Danny memutuskan untuk pergi dan mengistirahatkan dirinya sejenak di sebuah bangku jalanan. Namun tanpa ia sadari, seorang pria berhasil mencoba mencuri tasnya sehingga Danny dengan segera mengejar pria itu dan menembakkan tembakan peringatan. Tetapi belum sempat mendapatkan tasnya, tiba-tiba kembali Danny itu kehilangan kesadarannya dan jatuh pingsan secara tiba-tiba. Setelah Danny tersadar, wanita bernama Mary menjelaskan bahwa Danny sempat mendapatkan luka dan terkapar begitu saja di sebuah geng sehingga Mary memutuskan untuk menyelamatkan Danny agar ia mendapatkan tempat yang aman. Serta Mary juga bertanya dengan siapa Danny tinggal. Tetapi Danny enggan memberitahu Mary dan fokus pada makanan yang baru saja ia berikan padanya. Mary juga menawarkan kepada Danny untuk segera membersihkan luka yang berada pada kepalanya. Ketika sedang membersihkan luka, Mary melihat bahwa pada tubuh Danny terdapat banyak bekas luka sama sekali. Mary yang melihat itu kesal dan memutuskan untuk pergi menghampiri paman dari Danny untuk memberikan pelajaran atas apa yang telah ia lakukan kepada anaknya. Setibanya di kediaman paman, Mary memberikan tas yang Danny bawa kepadanya. Namun, paman menegaskan bahwa ini bukanlah urusan dari Mary. Ia juga menjelaskan dirinya tak takut bahwa Mary adalah anggota dari Benny Spencer. Lantas tak lama dari perbincangan itu, anak buah dari paman bersiap menembak dari belakang. Dan beruntungnya hal itu dapat disadari oleh Mary sehingga ia menunjukkan kemampuannya. Mary juga mau tak mau harus menembak paman karena aman dari Danny yang hendak menembakkan pistolnya kepada Mary. Pada malam harinya, Mary mau tak mau harus membawa Danny untuk tinggal bersamanya. Karena anak itu sudah tak memiliki tempat lagi untuk pulang. Ketika Mary memastikan bahwa anak itu harus nyaman berada di rumah, Mary mendapatkan telepon yang membuatnya harus meninggalkan Danny. Lalu Mary menghampiri temannya yang bernama Tom dan mendapatkan informasi jika paman beserta gengnya telah dibunuh. Dan Kozlov berpikir jika yang telah membunuh paman adalah mereka. Dengan berita hal itu membuat Mary panik karena ia telah membuat kekacauan yang bisa membuat peperangan antara kelompok Kozlov dan Benny. Seorang kakek bernama Benny Spencer memberitahu Mary jika Kozlov berpikir merekalah yang telah mengambil wilayah dari paman. Serta Tom yang sekaligus anak dari Benny menjelaskan jika mereka harus segera mengambil tindakan sebelum Kozlov akan membalaskan kematian dari Uncle. Benny yang menyadari bahwa Mary tak banyak berbicara, mulai sadar bahwa telah ada yang salah darinya. Tetapi Mary menjelaskan jika ia sedang berpikir bahwa mereka tak harus berperang. Lantas Benny meminta kepada Tom untuk segera mengadakan pertemuan dengan Kozlov.
Sementara itu, Danny yang baru terbangun dari tidurnya mencoba untuk melihat-lihat sekitar rumah dari Mary. Lalu ia menemukan sebuah lemari berisikan tumpukan senjata yang telah siap untuk dipakai. Tak lama kemudian setelah menyudahi rapatnya bersama Tom dan Benny, Mary kembali ke rumahnya dan merasa lega karena ternyata Danny masih tertidur pulas. Pada pagi harinya, Mary memarahi Danny yang baru saja terbangun tidur karena Mary berhasil menyadari jika Danny telah memeriksa barangnya semalam. Mary juga meminta kepada Danny untuk melupakan jika ia telah melihat senjata di rumah itu. Dan serta Mary juga izin pamit dan mewanti-wanti kepada Danny untuk tak membuka siapapun yang memasuki apartemen selain dirinya sendiri. Lalu Mary dengan segera pergi untuk menghadiri rapat bersama Kozlov. Setibanya di sana, Kozlov memberitahu jika Uncle merupakan adik bungsu dari ayahnya dan ia menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin keadilan bagi keluarganya sendiri. Kozlov juga yakin bahwa ini semua adalah ulah dari Walter karena Walter yang selalu berselisih dengan Uncle. Namun Benny menegaskan jika siapapun yang membunuh Uncle bukanlah utusannya. Serta ia juga meyakinkan Kozlov bahwa apabila memang benar yang membunuh Uncle bersangkut pautan dengan dirinya, maka ia akan menangani hal itu secepat mungkin. Kozlov juga meminta kepada Benny untuk memberikan salah satu wilayahnya untuk perjanjian damai. Tetapi Benny enggan memberikan wilayah itu karena ia datang ke sini bukan untuk bernegosiasikan. Karena tolakan yang Benny berikan, Kozlov hanya meminta kepada Benny untuk segera mencari tahu siapa yang telah membunuh anggota keluarga dari Kozlov. Setibanya Mary di kediaman Benny, Mary memberitahu jika mereka harus segera mengatasi Walter dan memberikannya kepada Kozlov. Awalnya usulan itu sempat ditolak oleh Tom. Namun Benny menyadari jika mungkin saja memang Walter lah yang telah membunuh Uncle sehingga ia memberikan Mary perintah untuk segera mengurusnya. Keesokan harinya, Mary mengajak Danny ke sebuah taman. Di sana mereka membicarakan terkait Danny yang tak perlu takut lagi kepada Uncle, serta Danny yang akan diurus oleh Mary. Dan di taman itu juga, Mary memantau Walter yang akan segera berolahraga. Tetapi sayangnya pemantauan yang akan Mary lakukan sedikit terhambat karena Danny yang meminta Mary untuk berdiam di tempat healing miliknya. Di tempat itu, Danny memberitahukan masa lalunya bahwa ia sering ke tempat sini bersama orang tuanya. Serta ia juga memberitahu jika ayahnya telah dibunuh 1 tahun yang lalu yang membuat Danny harus tinggal bersama neneknya. Namun dia tinggal bersama neneknya tak lama karena neneknya juga meninggal. Sehingga membuatnya harus masuk panti asuhan yang diurus oleh aparat yang kejam. Karena Danny yang tak kuat dengan binaan panti itu, ia memutuskan untuk lari hingga pada akhirnya bertemu dengan anak buah Uncle. Keesokan harinya Mary bersiap menggunakan senjatanya dan memberi perintah kepada Danny sebelum dirinya keluar dari rumah. Yaitu perintah untuk tak membukakan pintu kepada siapapun. Sebab kehadiran Danny di sana adalah rahasia bagi mereka berdua. Setelah memberi wejangan, Mary segera pergi ke taman kembali untuk mengikuti Walter yang sedang berolahraga. Hingga Mary menemukan situasi yang sepi. Lalu Mary dengan segera menembakkan pistolnya ke arah Walter yang membuat ia tewas. Di satu sisi, Kozlov pun melancarkan serangan balas dendamnya kepada Benny dan Tom yang mengakibatkan tewasnya 5 agen terbaik milik Benny, serta beberapa agen terluka. Melihat kejadian tersebut, Tom meminta kepada ayahnya untuk segera membalaskan serangan itu dengan keras sekarang juga. Lalu Benny mencoba menenangkan Tom dengan mengatakan jika mereka belum tahu pasti apakah memang benar Kozlov yang menyerang mereka atau bukan. Namun Benny masih kekeh untuk membalaskan dendam karena ia berpikir jika ayahnya akan mengambil keputusan untuk bertindak jika itu terjadi 20 tahun yang lalu. Hal tersebut membuat Tom dengan segera mengurus hal itu dengan menghampiri Mary terlebih dahulu. Sayangnya yang ia temukan di rumah Mary hanyalah Danny yang tak tahu menahu terkait apa yang telah terjadi. Benny juga bertanya beberapa hal kepada Danny dan memintanya untuk menyampaikan pesan kepada Mary. Setibanya Mary di rumah, ia mulai memarahi Danny karena telah memasuki kembali kamarnya. Tetapi Danny tak mempedulikan hal itu dan bertanya apa yang sebenarnya Mary kerjakan. Serta Danny juga memberitahu jika teman Mary baru saja menghampiri rumah dan meminta kepadanya untuk segera menghubungi mereka. Danny juga bertanya-tanya mengapa Mary berbohong. Ia juga bertanya kembali apa yang sebenarnya Mary lakukan. Namun Mary masih enggan untuk memberitahu Danny sehingga hal itu membuat mereka berselisih. Mary juga meminta kepada Danny untuk tak perlu mengkhawatirkan tentang Tom karena ini semua adalah tentang dirinya dan Danny saja. Pada malam harinya, Mary segera menghampiri Tom. Di sana Tom memberitahu Mary jika Kozlov sudah tak peduli dengan Walter karena ia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Benny. Tom juga mengajak Mary untuk melihat sebuah tahanan yang sedang disiksa. Di saat melihat pria itu disiksa, Mary memutuskan untuk keluar dari bangunan. Tak lama, Benny menyusulnya dan memberitahu jika pria itu telah memberitahu semua rencananya. Benny juga meminta kepada Mary dan Tom untuk mengantarkan pesan kepada Kozlov. Dan di saat Kozlov akan mengadakan pesta perjamuan. Benny juga bertanya terkait anak yang telah Mary asuh serta mengajaknya untuk ikut ke dalam pesta ulang tahun istrinya.
Keesokan harinya, Mary dengan segera mengajak Danny untuk berbelanja baju bedug untuk menghadiri undangan yang telah diberikan oleh Benny. Mary juga memberitahu jika Benny adalah ayah dari Tom sekaligus keluarga baginya. Karena Benny telah mengurus Mary sejak ia kecil, dan Mary menjelaskan bahwa dulu ayahnya memperlakukan ibu dan dirinya secara tak baik sehingga ketika Mary sudah cukup tua, ia melarikan diri dan bertemu dengan Benny di sebuah taman. Di dalam pesta itu, Benny mengajak Mary untuk berdansa. Benny juga bertanya apa yang sebenarnya Mary pikirkan, karena belakangan ini pikirannya seperti teralihkan. Mary memberitahu bahwa ini mungkin saatnya untuk ia melanjutkan hidup dan berhenti menjadi seorang agen. Mendengar hal tersebut, Benny meminta kepada Mary untuk membahasnya keesokan hari, karena hari ini adalah hari mengenai istrinya. Di sana Tom menyadari jika telah ada yang tak beres dengan anak yang Mary bawa, sehingga ia mulai menghampirinya untuk mempertanyakan mengapa jawaban anak itu tak sama seperti hal yang ia tanyakan kepadanya ketika bertemu pertama kali. Sehingga ia menyadari bahwa 1 tahun yang lalu telah terjadi pembunuhan bandar di tempat anak itu tinggal. Dalam pembunuhan itu seorang anak dari bandar tersebut berhasil diselamatkan. Dan hal itu membuat Tom bertanya-tanya apakah anak itu ada hubungannya dengan pembunuhan Uncle? Mary menjelaskan bahwa ini semua tak ada sangkut pautnya. Lantas Tom mengajak Mary untuk memberitahu Benny terkait rahasia yang ia sembunyikan. Namun Mary enggan untuk memberitahu itu dan justru marah kepada Tom. Kemudian Tom dengan segera meminta maaf kepada Mary dan memintanya untuk kembali seperti dulu lagi. Serta ia juga bertanya apakah Mary masih mencintainya? Mary menegaskan bahwa ia sudah berubah dan tak bisa mencintai Tom seperti dulu lagi. Keesokan harinya, Danny memberitahu Mary jika Danny mengizinkan Danny untuk datang kapanpun ia suka. Mary juga tak terlalu menghiraukan hal itu dan lebih memilih memberi ujangan kepada Danny bahwa jika terjadi sesuatu kepadanya, ia ingin Danny mengambil uang beserta senjata yang Danny temukan di dalam kamarnya. Serta ia juga meminta kepada Danny untuk melarikan diri agar bisa menjalani kehidupan yang lebih baik menggunakan uang tersebut. Pada malam hari, Mary mempersiapkan diri untuk menghampiri Tom agar segera memberi peringatan kepada Kozlov. Sesampainya di sana, Tom mempertanyakan kepada Mary yang hendak pensiun tak memberitahu Tom terkait keputusannya itu. Tom juga menyadarkan Mary bahwa Benny hanya memberikan itu agar Mary merasa senang karena pada nyatanya, Benny tak akan bisa membiarkan Benny keluar dari lingkaran setan itu. Tak lama dari perbincangan, mereka dengan segera menunjukkan kemampuan mereka sebagai agen terbaik dan menumbangkan satu persatu anak buah dari Kozlov. Tetapi sayangnya setelah mereka menghampiri ruang rapat itu, rupanya mereka tak bisa berhasil menemukan Kozlov. Karena tak bisa berhasil menemukannya, Tom membawa kabar itu kepada Benny. Sayangnya Benny tak terlalu memperdulikan akan Kozlov karena ia menanggap pesannya telah tersampaikan. Lalu Tom memberitahu Benny jika Mary terluka dalam penyerangan itu, serta Mary juga enggan untuk ia bantu dan lebih memutuskan untuk pulang. Di kediaman Mary, Danny mulai menghampirinya yang sedang mengobati dirinya sendiri. Tom juga menawarkan bantuannya apabila Mary membutuhkan sesuatu, serta ia juga meminta kepada Mary untuk pergi jauh dari sini apabila keadaan Mary sudah semakin membaik. Tetapi Mary menyadari sesuatu jika perkataan Tom ada benarnya. Karena Benny tak akan pernah mau melepaskan Mary yang telah ia rawat dari kecil. Sehingga ketika Mary beristirahat, Danny memutuskan untuk mengambil uang dan senjata yang ada pada kamar milik Mary. Lalu mulai menghampiri Benny. Setibanya di sana, Danny meminta kepada Benny untuk segera melepaskan Mary. Benny menegaskan bahwa Danny tak mengerti apapun terkait hal ini karena ini adalah urusan keluarga. Benny juga meminta kepada Danny untuk memberitahu Mary jika Benny ingin segera menemuinya. Namun Danny enggan untuk melakukan itu dan justru menodongkan senjatanya kepada Benny. Lalu Benny memberitahu Danny ia telah membuat kesalahpahaman. Benny menceritakan bahwa 1 tahun yang lalu ia telah mengutus Mary untuk melakukan pembunuhan di tempat Danny dan orang tuanya tinggal. Benny juga menjelaskan Mary bukanlah menemukan Danny karena selama ini Mary selalu membuntutinya kemanapun ia pergi untuk memastikan jika anak dari korbannya hidup dengan bahagia. Benny menyadari jika Danny emosi kepada Mary. Lantas ia meminta kepadanya untuk menurunkan senjata dan memberitahu jika Mary mengurus Danny untuk menebus dosanya sendiri. Karena Mary telah membuat Danny menjadi yatim piatu. Tak lama kemudian Mary menghampiri mereka berdua dan meminta kepada Benny untuk segera melepaskan Danny. Ia juga memohon kepadanya untuk merelakan kepergiannya karena ia sangat ingin untuk melanjutkan kehidupannya dan berhenti dari lingkaran setan ini. Tetapi Benny masih bersikukuh untuk tak bisa melepaskan Mary karena ia telah mengklaim kehidupan yang telah Mary jalani. Ia juga menjelaskan bahwa Mary akan melatih Danny untuk bekerja dan menjadi bagian dari keluarga, persis seperti apa yang telah Benny lakukan kepada Mary. Namun Mary menolak dan tak menanggapi omongan Benny, serta ia memutuskan untuk menembak Benny dan meninggalkan bangunan itu. Di saat ia meninggalkan bangunan, ia tak melihat keberadaan dari Danny.
Tom yang mendapat kabar jika Danny telah dibunuh mulai segera menghampiri markasnya. Di sana salah satu anak buahnya memberitahu jika seorang anak telah terlihat menghampiri bangunan ini untuk bertemu dengan Benny. Namun 10 menit kemudian anak itu meninggalkan bangunan dengan keadaan panik. Merasa kehilangan Danny, Mary segera menghampiri tempat healingnya. Di sana Mary menjelaskan bahwa ia menyesali jika telah membunuh ayahnya. Ia juga memberitahu bahwa ia adalah orang yang sangat peduli. Maka dari itu ia mengawasi Danny dan mengajaknya untuk tinggal bersama. Tak lama dari perbincangan itu, Mary mendapatkan telepon dari Tom. Mary menjelaskan kepada Danny bahwa mereka akan segera mengejar Danny, maka dari itu Mary harus membereskan semua ini. Lalu mereka dengan segera bergegas segera pergi ke rumah Mary untuk mengambil persediaan. Setibanya di sana, Mary meminta kepada Danny untuk diam di mobil selagi Mary mengambil persediaan. Namun karena Danny yang panik melihat anak buah Tom memenuhi parkiran, membuatnya untuk meninggalkan mobil dan melarikan diri. Tetapi sayang sekali ia berhasil tertangkap oleh anak buah Tom. Dan scene terakhir di film kali ini memperlihatkan Mary yang mendapatkan kabar jika anak itu berada pada Tom mulai segera menghampirinya. Belum sempat memasuki bangunan itu, Mary telah mendapatkan gempuran senjata dari anak buah Tom. Namun karena pengalamannya yang cukup lama sebagai pembunuh bayaran membuatnya berhasil menembus pertahanan dari anak buah Tom. Sehingga setelah melumat habis seluruh anak buah dari Tom, Mary berhasil menemukan Danny yang sedang terikat. Di saat Mary hendak melepaskan Danny, Tom menghampiri mereka berdua secara tiba-tiba. Di sana Mary meminta kepada Danny untuk segera pergi dan melarikan diri. Dan beruntungnya, Tom tak menembakkan senjata kepada mereka berdua. Setelah kepergian dari Danny, Tom memberitahu jika apabila Mary tak diurus oleh keluarganya, maka kehidupan Mary pasti tak akan seperti ini. Tetapi Mary tak menghiraukan ocehan yang Tom berikan dan lebih memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Namun karena Tom merasa diremehkan, ia menegaskan kepada Mary jika dirinya akan membunuh Mary. Dan sayangnya Mary lebih lincah daripada Tom karena ia berhasil membalikkan keadaan dengan cara menembak Tom hingga ia tewas. Dan pembahasan mengenai film Proud Mary berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan film kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di film selanjutnya.